suara Nek Marni. Nek Marni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok mendadak merinding gini ya? Mimpi buruk lagi. Sampai kapan aku bakal mimpi buruk terus? Rumah, kotak, kursi goyang. Hah, maksudnya apa sih? Udah, mendingan aku tidur aja. Biar besok aku gak ngantuk di sekolah. Roy pernah terlibat dalam kasus permasalahan rumah tangga. Mimpinya yang jadi awal mulainya. Roy emang gak bisa lihat kalau orang butuh pertolongan. Apalagi kalau orang yang butuh bantuan itu sudah tua dan lemah. Itu kan Nek Suryani. Nenek! Nek! Si anak ganteng, kamu sama siapa? Sendirian aja, Nek. Kakak kamu mana? Ko Andi lagi banyak tugas, makanya dia gak ikut. Biasanya mama kamu suka main ke rumah nenek. Iya, Nek. Mama sekarang lagi sibuk, makanya jarang-jarang keluar. Oh iya nih, nenek habis buat kue. Buat kamu bawa pulang. Buat mama kamu ya. Makasih, Nek. Roy suka banget. Maksud Roy, Mama Roy pasti suka banget. Iya, sama-sama. Ibu? Ibu? Ternyata ibu ada di sini. Kenapa ibu nggak ngomong sama saya, hah? Saya kan capek nyari-nyari ibu dari tadi. Maaf ya, tadi ibu kepengen jalan-jalan. Seharusnya ibu itu izin sama saya. Saya kan jadi repot, Bu. Kalau ibu terjadi apa-apa gimana, hah? Saya yang susah. Tante, jangan marah-marah gitu dong ke Yani. Kan kasihan, Tan. Orang Yani cuma ke taman doang. Ini bocah ya, so nasatin saya. Mendingan kamu pergi aja dari sini. Bikin saya emosi aja. Pergi sana. Ibu, sekarang ibu pulang. Buruan, Ibu. Saya tuh capek banget dari tadi nyari ibu. Ayo buruan bangun. Ayo ibu buruan. Ibu, lama banget sih jalannya, heran deh. Wih deh, tumben mama bikin bolu. Itu bukan Mama yang buat. Huh? Tadi pas di taman, Roy ketemu sama Yani. Habis itu Yani kasih kue. Tapi Nek Yani tuh baik banget loh. Sering loh dia ngirimin kue buat kita. Enak gak kok? Enak banget lagi kuenya. Udah kayak buatan mama. Suka gosong. Ya, papa cobain juga deh. Beneran dong, enak. Mama mesti belajar tuh. Tapi kasihan sama Yani. Emang kenapa Nek Yani? Tante Cindy jahat banget sama Yani. Tante Cindy itu yang menantunya nenek Yani.
Iya Pak, bener. Tadi Tante Cindy marah-marahin Yani. Roy sampai gak tega ngeliatnya Pak. Habis itu kan Roy belain Yani dong. Malah dimarahin sama Tante Cindy. Roy, Papa bisa maklum kamu perhatian sama Nenek Yani. Tapi kan kita juga nggak bisa dong mencampuri urusan keluarga orang lain. Ya kan, Ma? Iya, dan biasanya orang dewasa tuh nggak suka kalau dinasehatin sama anak kecil, makanya kamu dimarahin. Semoga aja Yani bisa sabar dan nggak ada apa-apa ngadepin menantunya yang galak gitu. Ibu kamu itu udah bikin aku stres. Tadi sore tiba-tiba hilang. Ya taunya keluyuran di taman. Sampai aku keliling-keliling kompleks. Gimana aku nggak pusing, Mas? Namanya juga orang tua. Pengen jalan-jalan mungkin. Nggak itu aja, Mas. Ibu kamu tuh selalu ribet. Selalu bikin ulah. Kamu yang sabar ya. Di mana-mana orang tua juga begitu. Mas, aku tuh udah sabar banget, Mas, sama ibu kamu. Udah kelewatan sabar. Pokoknya nggak bisa, Mas. Ini nggak bisa dibiarin. Kamu harus bawa ibu ke panti jompo. Kalau nggak, biar aku yang keluar dari rumah ini. Kenapa kamu ngomong begitu sih? Sekarang kamu tinggal pilih. Aku atau ibu kamu. Iya. Mas akan carikan panti jompo buat ibu. Aku ada di mana? Hah? Yani? Nenek, kok Yani tinggal di panti jompo? Nek, awas Nek! Nenek! Roy jadi kepikiran sama Yani. Pasti ada terjadi sesuatu sama Yani. Om, Yani mau dibawa ke panti jompo ya Om? Kamu tahu dari mana, Ray? Dari mimpi Roy Om. Nenek pasti kangen banget sama kamu, Roy. Ya Nek, Roy juga pasti kangen sama Nenek. Kamu jadi anak baik-baik ya. Jangan bandel. Iya Nek, Nenek juga yang baik-baik ya. Oh iya Nek, kalau Nenek nanti mau dikasih tempat yang ada kursi goyangnya, jangan mau Nek. Heh, anak kecil dari tadi ngomongnya sembarangan terus. Maaf ya, Bu. Roy nggak ngomong sembarangan. Dia cuma ngasih peringatan kok. Halah, anak kecil itu tahu apa, Bu? Hah? Nggak tahu apa-apa. Udah deh, anak kecil diem aja kamu. Cindy, udah. Kamu jangan cari masalah. Ayo Bu, kita berangkat. Ayo pulang. Nek, yang baik-baik ya. Meski cuman tetangga komplek, namun Roy dekat dengan Ibu Yani. Hubungan Roy dengan Ibu Yani seperti nenek dan cucu. Mereka sering jalan-jalan sore di taman. Makanya waktu Bu Yani dibawa ke panti jompo, Roy sangat sedih. Ayo Nek. Ayo Nek. Suster, apa nggak ada kamar lain selain kamar ini? Aduh Bu, Ibu jangan rewel deh Bu.
Ini kamar udah bagus banget buat ibu. Tapi Roy udah pesen sama ibu untuk tidak nempatin kamar yang ada kursi goyangnya. Ya ampun Bu, kenapa sih ibu harus percaya sama anak kecil gitu? Iya Bu, lagian Roy kan cuma anak-anak. Dia cuma asal bicara kok. Udahlah Bu, kurang bagus apa coba kamar ini buat ibu? Udah itu luas lagi, luas banget kan Mas? Bagus banget buat ibu. Udahlah ibu gak usah banyak pilih ya. Sayang, kita pulang yuk. Aku capek banget. Suster, Iya Pak? kita titip ibu di sini ya. Iya Pak, saya akan jaga Ibu Suryani. Ibu, aku pergi dulu ya. Ini Mas. Silakan ya Bu, Ibu istirahat dulu. Saya permisi dulu ya Bu. Siapa tuh? Loh, kok masih ada aja jam segini belum masuk kamar? Nek, kenapa tuh jam segini belum balik ke kamar? Ini udah malam. Maklum, si nenek budek kali. Ada hantu! Kamu ngapain sih lari-lari gini? Kak, jangan tinggalin aku. Tadi di taman ada hantu nenek-nenek, Pak. Hantu dari mana sih? Tapi beneran, Pak. Tadi saya juga lihat. Lebih baik kalian cek kamar di ujung sana, ya, yang di sana. Pastikan semua penghuni pada tidur. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ada apa dengan kursi goyang itu ya? Roy, kenapa ngelarang ibu untuk nempatin kamar ini? Hah? Hah? Ada? Apa saya mimpi ya? Harta seperti ini tidak akan habis 7 turunan. Kalau semakin banyak korban di panti, aku semakin kaya. Pergi, Marni! Pergi! Ini nggak mungkin. Marni sudah meninggal dan nggak mungkin dia bangkit kembali. Mungkin aku salah lihat atau cuma berhalusinasi. Udah rapi banget. Waalaikumsalam. Mas udah mau berangkat kerja ya? Kok kamu mendadak datang? Iya Mas, aku kangen sama Ibu. Kebetulan aku juga habis masakin makanan kesukaan Ibu. Ibu di mana Mas? Ibu nggak ada di rumah ini. Maksud Mbak Cindy apa ya? Ibu kamu sekarang udah tinggal di panti jompo. Mas, kok Mas gak ada bilang sama aku? Gak ada kompromi sama aku sih? Kalau Ibu mau ditaruh di panti jompo, Mas, aku itu anaknya, Mas.
Ya, aku pikir kan di panti jompo itu terurus. Di sana kan banyak perawat. Mas, aku ngerti kalau misalnya Mas Budi dan Mbak Cindy nggak bisa ngerawat ibu. Tapi kan masih ada aku. Nggak perlu pakai ditaruh di panti jompo. Alah, kamu bilang mau ngerawat ibu? Nggak mungkin. Rina, aku aja menantunya ya, nggak mau ngerawat ibu. Apalagi kamu, pasti kamu tuh nggak mau direpotin sama ibu. Terserah Mbak mau ngomong apa ya. Mas, sekarang aku minta alamat panti jomponya. Aku mau bawa ibu untuk pulang sama aku. Ibu tinggal sama aku aja. Roy, PR yang tadi ada di meja udah dimasukin kertas kan? Udah kok. Enggak. Aku nggak bakal kasih alamatnya sama kamu. Karena kenapa? Kamu pasti nggak bisa ngurus ibu. Yang ada ibu tuh nggak kurus sama kamu. Hidup kamu aja udah pas-pasan kok. Bener kata Cindy, Rin. Hidup sekarang kamu aja pas-pasan. Kamu nggak usah sok berlagak menghidupi ibu. Ya? Kok, kayaknya mereka lagi pada ngeributin Neani kok. Ya tapi kamu gak usah ikut campur. Ingat ya kata mama sama papa, jangan suka ikut campur rumah tangga orang lain. Tapi kok Roy takut mereka jadi ribut kok. Udah, biarin aja. Sebentar kok. Roy. Udah, kamu mau kemana lagi? Tapi kok Udah. Yuk, ntar kita telat lagi. Yuk.